إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan semua kenikmatan yang saat ini berada pada fisik kita maupun rohani kita. Di dalam rohani kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan setitik iman, yang dengan iman itu maka kemudian kita bisa tergerak untuk bisa beraktivitas memuji Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat iman itulah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga bagi orang-orang yang beriman. Maka ini adalah merupakan kenikmatan rohiyah yang amat sangat luar biasa, sementara ada manusia yang lainnya yang belum atau tidak Allah Subhanahu wa taala karuniai kenikmatan rohiyah seperti ini. Bagaimana kita bisa berjalan kaki menuju ke masjid, maka kelapangan hati kita untuk menyambut panggilan ilahi itu adalah merupakan salah satu karunia rohiyah yang perlu kita syukuri hingga detik ini. Tak lupa kita juga mensyukuri bagaimana karunia fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, berupa kesehatan, berupa kekuatan, berupa anggota badan yang bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bagaimana fungsi darah kita yang tanpa kita atur, tanpa kita kemaui, kemudian bisa mentransfer seluruh zat-zat yang diperlukan di setiap elemen tubuh kita tanpa kita harus memerintahkannya. Tanpa kita perintahkan, paru-paru kita sudah bisa memilah mana oksigen yang bermanfaat bagi tubuh kita, mana zat-zat yang tidak bermanfaat tanpa kita melalui proses berpikir. Demikian juga setiap ruas tulang-tulang kita masih berada pada tempatnya dan bergerak sesuai dengan fungsinya tanpa kita berpikir meminta setiap saat untuk menggerakkan tulang-tulang tersebut. Bagaimana jadinya ketika tulang itu kemudian bergeser 1 mili saja, misalkan tulang jari kita, betapa sakitnya kita, apalagi pada tulang-tulang yang rawan seperti tulang kepala dan lain sebagainya. Maka itu adalah merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita hingga hari ini, hingga detik ini. Akal kita masih sehat, kita masih bisa bangun melihat keluarga kita yang tercinta, kita masih bisa bangun mendalami bahwasanya, mendapati bahwasanya negeri yang kita cintai ini masih berada dalam suasana yang aman, dan seterusnya dan seterusnya.
Maka salah satu kewajiban kita termasuk sebagai seorang khatib adalah bagaimana kemudian kita bisa mengingatkan tentang ketakwaan. Kita sudah diberikan banyak kenikmatan. Kita sudah banyak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak dipelihara dan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita kemudian memberikan totalitas penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan selainnya. Maka marilah melalui momen Jumat yang sangat mulia ini kita perbaiki kembali keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Rajab. Ada sebuah doa yang masyhur bagaimana kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi di bulan Rajab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada kita semuanya di bulan setelah Rajab, yaitu bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan 1,5 bulan lagi kita berharap semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan. Maka marilah kita di bulan Rajab ini mengambil beberapa pelajaran agar kemudian kondisi keimanan kita, kondisi ruhiyah kita, termasuk kondisi jasadiah kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menetapkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan itu adalah merupakan sebuah ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari asalnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusahum." Yang artinya adalah sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri pada bulan-bulan tersebut, pada 4 bulan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ada 4 bulan yang mulia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya 4 bulan mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai hamba yang beriman sekaligus hamba yang berakal, maka kita akan bisa berpikir, kita akan bisa mentelaah kenapa Allah Subhanahu wa taala harus membeda-bedakan bulan, membeda-bedakan antara yang 12 kemudian dikhususkan dengan 4 saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka maksud bulan haram di sini adalah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah taala, dinamakan haram karena dia ada 2 makna di sana. Yang pertama adalah pada asalnya pada bulan tersebut diharamkan bagi semua manusia untuk melaksanakan yang namanya pembunuhan atau peperangan. Dan orang-orang jahiliyah pun sebelum kedatangan Rasulullah SAW juga meyakini hal tersebut, amat sangat dilarang melakukan pembunuhan dan memulai peperangan. Kemudian makna yang kedua adalah pada bulan tersebut dilarang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lainnya dalam rangka untuk memuliakan bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang spesial di bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Orang-orang soleh sebelum kita, mulai dari Nabi,
para sahabat, para ulama itu memuliakan bulan ini. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk menjadi lebih baik, maka kita pun juga ikut memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Salah satunya adalah bulan Rajab ini. Di sana sampai para ulama menyatakan bahwasanya kebaikan yang dilaksanakan di sana karena sangat dianjurkan, maka kebaikannya akan diangkat derajatnya dibandingkan ketika dilakukan pada kebaikan-kebaikan di bulan yang lainnya. Demikian juga kegiatan keharaman yang dikerjakan, kemaksiatan, larangan yang dikerjakan, maka dosanya itu juga akan dilipatkan atau dilebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka melalui kaidah yang sangat umum tersebut, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita akal yang sehat, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat sebanyak-banyaknya kebajikan, ketaatan, ibadah, dan sekuat-kuatnya kita mengerem, kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membersihkan diri-diri kita dan memuliakan diri-diri kita sejak dari bulan ini. Kemudian nanti bulan depan kita juga masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konteks melakukan kebaikan itu sama dengan ketika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan sesuai dengan ittiba Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah merupakan amalan ibadah. Maka ibadah itu bukan hanya yang dilakukan di masjid saja, bukan hanya yang sifatnya ritual semata, tetapi sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwasanya ibadah itu adalah sebuah penamaan yang meliputi segala aktivitas manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang tampak zahiron dan batinan. Maka kita jangan lupa sebagai seorang akademis, kita juga memiliki amal ibadah yang mungkin belum dibukakan kepada yang lainnya, adalah bagaimana kita bisa belajar lebih intensif lagi dan mengajar lebih intensif lagi. Kita sebagai seorang ulul albab bisa kemudian memaksimalkan potensi fikir yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk bisa mentadaburi alam semesta ini dengan seluas-luasnya. Dan ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, dengan mengorbankan segala macam hal yang bisa mendukungnya, maka ketika itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar larangannya, maka itu adalah merupakan bagian dari ibadah kita semuanya. Maka proses berpikir kita, proses mentelaah kita, proses mengajar kita, proses kemudian kita menghasilkan sintesa, bahkan kemudian kita berdiam diri di dalam laboratorium, itu adalah merupakan proses ibadahnya seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan akal yang sehat. Maka mudah-mudahan melalui bulan Rajab ini kita kemudian bisa benar-benar memaksimalkan semua potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, selain potensi-potensi yang lainnya. Kita bisa bersabar, kita bisa memperbanyak bersyukur, kita bisa banyak kemudian qanaah, kita bisa menahan amarah, kita kemudian tidak berusaha menggunjing, tidak kemudian berusaha mengadu domba. Maka itu adalah merupakan amalan-amalan ibadah yang kadang dilupakan bagi kita semuanya karena itu sifatnya adalah tersembunyi. Maka melalui mimbar di khutbah yang kedua ini,
selain amalan-amalan yang sifatnya fisik berupa sholat, puasa, sedekah, zakat, umroh, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, maka ibadah hati kita jangan dilupakan. Dan demikian juga kita menghindari sifat-sifat hati yang dicela dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seperti hasad, dengki dan lain sebagainya, untuk kemudian kita minimalisir. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa membukakan hati kita dan menunjukkan bahwasanya yang benar itu adalah benar, dan memudahkan kita untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semuanya bahwasanya yang keliru, yang salah itu adalah salah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.